Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semua, jumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan Abi Alif. Materi pertama yang akan kita pelajari di semester 1 ini adalah tentang makanan. Mengonsumsi makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Pertama, kita harus tahu dulu, apa sih makanan dan minuman yang halal? Makanan dan minuman yang halal itu adalah segala sesuatu yang kita konsumsi, yang kita makan maupun minum, dan diperbolehkan dalam agama Islam. Ya, jadi itu merupakan pengertian dari makanan minuman halal. Jadi semua yang kita konsumsi, semua yang kita makan, dan itu diperbolehkan dalam agama Islam, maka hukumnya halal. Sebaliknya, kalau dilarang dalam agama, maka hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Maka makanlah yang halal dan baik, halalan thayyiban, dari rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Quran Surat An-Nahl ayat 114. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita hanya mengambil sesuatu yang halal dan baik. Jadi yang haram ditinggalkan. Kriteria makanan dan minuman yang halal. Jadi suatu makanan atau minuman itu bisa dikatakan halal kalau memenuhi syarat-syarat berikut. Ada kriterianya masing-masing. Pertama, makanannya itu memang halal. Makanan atau minuman itu memang halal. Ya, dia diperbolehkan dalam agama. Jadi dia itu tidak memabukkan. Kalau memabukkan berarti haram ya. Dia juga tidak najis, tidak kotor, dan tidak merusak kesehatan. Maka hukumnya halal. Yang kedua, proses pembuatannya juga halal. Jadi kadang ada makanan yang dia tidak dilarang dalam agama, tetapi karena prosesnya dia haram, maka dia menjadi haram. Makanan ini sebetulnya halal, tetapi karena prosesnya tidak dibuat secara halal, proses membuatnya, maka dia menjadi haram. Contoh, proses pembuatannya halal ya, disembelih dengan menyebut nama Allah, maka hukumnya halal. Kalau misalnya kambing itu kan halal, tetapi kalau dia disembelih tidak menyebut nama Allah, maka hukumnya menjadi haram, jadi tidak baik dimakan. Ya, jadi makanannya juga memang halal. Kedua, proses pembuatannya juga halal. Kalau proses pembuatannya haram, maka dia juga ikut menjadi haram, walaupun makanan itu halal. Dan ini yang paling penting, cara mendapatkannya itu halal. Ya, roti, kue itu halal, tetapi kalau didapatkan dengan cara yang haram, dengan mencuri misalnya, dengan korupsi, menipu dan lain sebagainya, ya maka hukumnya pun berubah menjadi haram. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anak yang diberi makan dari harta yang haram, setiap daging yang tumbuh darinya itu dari neraka. Ya, jadi ketika seorang anak diberi makan dari harta yang haram, dari hasil pekerjaan yang haram, maka ketika dia tumbuh, daging yang ada di tubuhnya itu merupakan dari neraka. Ya, namanya neraka itu kan panas. Jadi anak yang diberi makan dari rezeki yang haram, ya kerjanya hanya buat panas hati orang, bandel, nakal, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketahuan ya, kenapa seorang anak bisa nakal? Ternyata salah satu penyebabnya adalah karena dia diberi makan dari harta yang haram. Naudzubillah min dzalik. Hikmah mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal. Jadi ada manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan. Pertama, tubuh kita sehat, pikiran kita juga sehat. Ya, karena kalau haram pasti tubuh kita akan rusak. Walaupun dampaknya mungkin akan kita terima di hari tua nanti, tetapi tetap akan ada terjadi kerusakan pada tubuh kita. Ya sekarang aja nggak kerasa, tapi nanti ketika sudah tua baru akan mendapatkan akibatnya.
Kemudian mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita sudah menuruti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita tenang, jelas tenang, karena yang kita dapatkan itu merupakan sesuatu yang halal. Bayangkan kalau yang kita dapatkan itu sesuatu yang haram, misalkan dari hasil mencuri, kan kita pasti akan ketakutan ketangkap. Hasil korupsi, hasil menipu, akan penuh ketakutan. Ibadah kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memakan makanan yang haram, ibadahnya, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang mari biasakan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi, makanan yang memang dari bumi Allah Subhanahu wa taala, makanan yang sehat, makanan yang bergizi, sayur, buah, daging, vitamin dan lain sebagainya. Serta kurangi makanan-makanan yang cepat saji, bukan dilarang tetapi dikurangi, diatur porsinya, karena tentu yang menyehatkan itu adalah makanan yang langsung berasal dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.